Perlu Jonas tahu, dalam kondisi seperti ini ada tiga aset yang harus dipegang. Saat seperti ini, posisi inflasi seperti ini, ada tiga aset yang harus dipegang. Dan pertama adalah Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Amin. ya, gimana Jonas? Ya Pak, ini kita masih dalam program doa nasional Pak. Wah, untuk bangsa Indonesia. Ya, Nah, gimana toh Jonas? ya Pak, mungkin ada apa yang baru, mungkin hal-hal yang baru dan mau sampaikan dalam program doa nasional ini. Ya, kita doa untuk tahun depan karena kita akan mengalami namanya itu resesi ekonomi yang berat daripada tahun ini. Ya Pak. Beratnya itu adalah untuk menengah ke bawah. Ya, Beratnya apa, Jonas? untuk Hmm? menengah ke bawah. Nah, menengah apa, Jonas? Menengah ke Bawah. bawah. Nah, dan kita lihat tahun depan adalah puncaknya inflasi. Ya, Nah, setelah tahun depan inflasi yang terus-menerus sampai 2032. inflasi sekitar berarti kurang lebih 6 tahun Pak ya. Akan inflasi, tetapi puncaknya tahun depan. Ya. Tapi setelah tahun depan, nah, berarti inflasi mulai secara bertahap sampai 2032. Baru ada setitik terang begitu Kak Pak? Itu 2027, setitik terang ekonomi baru bergerak. Hmm. Ekonomi baru apa, Jonas? Bergerak Pak. Dan perlu Jonas tahu, eh, sekarang ini kita lihat inflasi terlihat sekali, Jonas, dengan rupiah dengan ringgit. Betul? Iya Pak. Apa, Jonas? Rupiah Rupiah dengan dan apa? ringgit. Rupiah dan apa? Ringgit Pak. Ringgit. Nah, kalau kita lihat rupiah dan ringgit, itu kita lihat sekarang ringgit sudah kira-kira 4.000 ya. Ringgit sekarang betul. Kurang lebih 4.000 sekian Pak. Nah, jadi itu menunjukkan inflasi. Betul, toh, Jonas? Betul Pak. Perlu Jonas tahu, dalam kondisi seperti ini, ada tiga aset yang harus dipegang. Saat seperti ini, posisi inflasi seperti ini, ada tiga aset yang harus dipegang. Hmm. Apa itu Pak? Dan pertama adalah aset safe haven. Dan ada cash flow.
yaitu emas. Emas. Karena standar dunia. Dan kalau kita perlu uang, jual cepat dan menjaga nilai mata uang kita supaya tidak tergerus karena inflasi. Ya, Supaya tidak apa, Jonas? tergerus inflasi, Pak. Nah, coba perhatiin ya, Jonas. Eh, kita akan melihat inflasi itu nilai uang itu tergerus atau tidak bisa dilihat dari tahun 2020 harga emas berapa. Ya, kenaikannya sekarang cukup banyak. Nah, sekarang 2025 berapa? Nah, kalau kita nabung uang deposito tidak kita Kecil. gunakan, tidak digunakan beli apa-apa di tahun 2020, di tahun 2025 hanya mendapatkan bunga deposito Ya, dan nilai uang itu tergerus. Nah, repot kan Jonas. betul, Nah, Pak. kalau 2020 kita belikan uang kita dengan safe haven Pas. yaitu emas. Nah, nilainya udah beda. Betul. Jadi sebenarnya itu kita beli emas itu untuk supaya safe haven menjaga aset supaya tidak tergerus Oleh inflasi. inflasi. Betul? Betul. Inflasi berapa, terusan itu nilainya berapa, tergerusnya berapa, itu lihat dari emas saja. Ya, Karena kan emas itu standar internasional. betul. Bagaimana Jonas? Ya, Pak, setuju, Pak. Karena Tapi kalau bunga emas ini eh, bukan aset yang terbaik. Masih ada aset yang terbaik, Jonas. wah, apa itu, Pak? Nah, yang pertama, simpan emas untuk cash flow supaya menjaga nilai uang kita supaya tidak tergerus. Oke. Tapi emas ini, Jonas, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuah. Hanya disimpan saja. Walaupun dibanting, dilempar, taruh di toilet, atau taruh di sampah, taruh di model apapun, ya tetap emas. Tidak bertambah, tidak berkembang, tidak berbuah. Betul? Betul. Hanya cukup disimpan. Ini emas. Ya, Nah, ini aset terbaik. Ada yang baik, ada yang terbaik. Nah, yang baik itu adalah emas. Kenapa? Menjaga nilai uang kita supaya tidak tergerus oleh inflasi. Setuju? setuju. Itu namanya safe haven. Iya, Pak. Gimana Jonas? Namanya apa Sangat Jonas? safe haven, Hah? Pak. Namanya apa? Safe haven, Pak, ya. Safe haven. Oke? Ya, Pak. Ah, jelas Jonas? Jelas, Pak. Setuju, Pak. Karena nilai bunga deposito kecil, Pak. Tidak akan pernah bisa mengejar inflasi, Pak. Ah, safe haven itu apa tuh Jonas? Ya, untuk mempertahankan ini dari inflasi, Pak. Supaya tidak tergerus, pegang apa? Emas. Emas. Ini baik. Yang kedua adalah yang terbaik dari emas. Nah, apa itu, Pak? Yang terbaik dari emas. Nah, yaitu tanah. Wah, Bukan rumah atau bukan apartemen. tanah, ya, Pak. Karena tanah ini bisa berkembang. Hmm. Karena Mungkin bisa ditanamin. Karena bisa di apa? ditanami. Ditanami dan bisa menghasilkan buah. Betul? Betul. Berkembangnya gimana?
Bisa kita mendirikan kos-kosan, bisa mendirikan rumah, bisa mendirikan pertanian, bisa mendirikan apa saja. Iya, Beda dengan emas. Nah, tapi ini harus jangka panjang, aset long time. iya. Dan kita harus punya uang cash flow yang kuat. Nah, gimana Jonas? Setuju, Pak. Nah, mungkin ada tips, Pak. Ini mungkin tanah yang seperti apa? Yang harus di pinggir jalan kah? Atau tanah berupa sawah kah? Atau gimana, Pak? Yang bisa seperti itu. Tanah yang di ini yang penting tanah bukan dalam kota, karena dalam kota tuh harganya sudah mahal. Ya, Tapi yang pinggir kota, tetapi akses jalan dua mobil lewat, aspal. oke. Itu untuk menjaga supaya uang kita tidak tergerus dan Ya, bisa menghasilkan. betul. Betul? Bisa apa, Betul. Jonas? Menghasilkan. Kan bisa ditanam jagung, bisa ditanam mangga, apokat, bisa menghasilkan buah dan bisa berkembang. Artinya apa? Bisa kita gunakan untuk usaha. Betul? Betul. Di tanah. Ya. Nah, ketiga adalah Jonas. Yang penting Jonas. Apa, Pak? Uang cash, Uang uang cash. rupiah. Karena kan kita hidup di Indonesia. Ya. Karena kita tinggal di apa? Indonesia. Nah, karena di Indonesia apa? Kita kalau ada sesuatu sakit, kan pakai rupiah kita bayar rumah sakit. Nah, setelah itu Betul. kita mau apa, itu kan juga semua pakai apa? Uang cash. Jadi cash ini pun ada dua, cash di rumah sama uang cash di rumah dan uang di bank. Oh, ya. Oh. Kenapa dua-duanya ini ada? Ingat, kan baru aja nih tiba-tiba uang nasabah hilang Jonas di bank, betul enggak? Betul? Betul. Hah? Sampai Betul, Pak. ribut, betul? Betul? Betul. Baru-baru ini saya baru dengar ada uang hilang itu di nasabah. Betul nggak, Jonas? Ya, betul, Pak. Setuju. Nah, hmm? Hmm? Betul, Pak. Jadi, pentingnya juga pegang uang cash, Pak ya. Ya, harus ada uang cash di rumah. Gimana pandangan saya, Jonas? Setuju, Pak Daud. Hmm? Sangat setuju, Pak Setu- Daud. Setujunya gimana, Jonas? Mau tahu aja. Ya, pertama kalau untuk mengatasi inflasi ya memang kita nggak bisa saving melalui deposito dan lain-lain. Mungkin ini memang long term untuk jangka panjang ya harus berupa aset, Pak Daud. Aset itu bisa emas atau tanah. Dua Itu. aset yang aman di Indonesia adalah emas dan tanah. Ya, Gimana kita menurut pandangan saya, Jonas? ya Pak. Baik Padahal dalam ini gejolak politik, gejolak ekonomi, yang aman ya. dua ini. Hmm, Supaya menjaga nilai uang yang ada tahun kita ada supaya tidak tergerus. ya, Kan tergerus atau tidak tuh kelihatan harga emas di tahun 2020 sampai 2025. ya, Gimana pandangan saya, Jonas? ya Pak. Bagus Pak. Hmm? Bagus Hmm? Pak. Masuk akal. Masuk akal gimana, Jonas? Coba mau dengar. Iya Pak. Karena itu setuju tadi Pak. Saya jelaskan tadi bahwa memang pertama kan untuk aset long term itu kan perlu perlu yang untuk menangani inflasi Pak. Sedangkan inflasi di Indonesia kan tinggi. Kalau hanya kita mau savingnya melalui deposito tabungan nggak akan kejar Pak. Contoh ya tadi tahun 2020 harga emas sampai tahun sekarang kan kenaikannya sudah banyak. Kalau pegang rupiah di deposito hanya sekian persen gitu. Belum kepotong inflasi, belum kepotong kebutuhan-kebutuhan yang lain. Udah habis, Pak.
Nah, Yang kedua, Jonas, kita ngomong di YouTube ini media sosial ya. Sekarang gini, hmm, Jonas. Misalnya gaji 10 juta. ya, Gaji 10 juta. Mau beli, nih mau beli, Jonas. Menabung uang 1 miliar berapa waduh, tahun, Jonas? Pak ya belasan puluhan tahun Pak. Gaji berapa, Jonas? 10 juta, Ya, bisa sampai puluhan tahun Pak. untuk beli nabung dapat 1 miliar itu berapa tahun? Wah ya lama Pak. Ya, dihitung aja dia sekuat-kuatnya dia nabung sebulan 5 juta. Betul? Betul, berarti Betul? setahun 60 juta, Berapa? setahun baru 60 Berapa? juta, Berapa? 60 Pak. Ya, 60 juta. Berarti Ya, minimal dong 15 tahun. ya belasan tahun. Dan itu harus makan Indomie tiap hari. Supaya hemat. Betul? Minimal berapa tahun? Gaji 10 juta tuh, Mas. 15 tahun dan itu makan Indomie dan tidak pernah sakit. Betul? Betul? Betul. Masih ada yang kedua lagi, Jonas. Ada yang kedua lagi, Jonas. Ya, Pak. Kan nilai uangnya tahun ini ke 10 tahun yang ke depan kan beda tergerusnya, Betul. Jonas. Betul sekali. Hmm. Nah, berarti saran saya nabung apa yang paling bagus di saat-saat seperti ini Iya, supaya menjaga aset kita apa safe haven yang kita pegang tetap emas. iya. Hmm? Betul, Pak. Karena 10 tahun ke depan harga emas per gramnya 5 juta. Wow. Hmm. Wow. Gimana, Jonas? Iya, Pak. Jadi kalau kita mau jangka panjang, mau nabung, nabung apa? Emas. Betul. Karena untuk Sup- dapat sup- 1 miliar perlu 15 tahun, Pak ya. Kalau itu 5 juta. supaya tidak tergerus. Ya, Supaya apa, Jonas? tidak tergerus. Nah, bayangin kalau kita nyimpen hanya uang aja, termasuk US dollar. US dollar pun juga tergerus, Jonas. Iya, Nah, sampai 15 tahun belum tentu naiknya. tergerus. Karena kan uang dolar tetap tergerus, Jonas. Nah, paling aman safe haven, pegang apa? Emas. Emas. Jadi menjaga nilai uang yang kita peroleh hari itu untuk beli emas supaya tidak tergerus 10 tahun ke depan. Ya. Gimana pandangan saya, Jonas? Iya, Pak Daud. Sangat masuk akal, Pak. Masuk akal gimana? Iyalah, Pak, kalau hanya mempertahankan rupiah untuk 15 tahun ke depan kan nilai mata uang kan pasti menurun, Pak. Bukan hanya rupiah, termasuk dolar. Ya, Karena uang uang kertas. ya. Dan inflasi juga Dan pasti, ada gejolak. ya. Gimana pandangan saya, Jonas? Itu belum nanti dipengaruhi misalnya kejadian kayak yang lalu-lalu ada perang, ada macam-macam. Wah, itu sangat berdampak lagi. Itu udah Udah pasti. paham di sini, Jonas? Pegang apa, Jonas? Emas, Untuk sebagai safe haven, untuk aman. Di saat terjadi eh, inflasi. bagaimana dengan perak, Pak? Apakah sama, Pak? Harus pegang dari sekarang, Pak?
untuk jangka Perak panjang. harus pegang juga dari sekarang, jangka panjang. Hmm, Jelas, Jonas? Tetap pegang juga jelas. apa, Perak. Perak. Gimana, Jonas? Iya, Pak. Masuk akal, Pak. Gimana pandangan saya, Jonas? Enggak Sa- taunya saya ini pernah nyimpen perak loh, Jonas. Sebentar ya. oh iya, Pak. Ya, kita tunggu Pak Daud. Sepertinya seru ini. Sebentar. Di-unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Sorry, Pak. Suaranya, Pak. Oke, Saya oke. ini eh nyimpen perak, beli perak, udah lama sekali, Jonas. Ya, mana, Pak? Tapi sayangnya enggak sampai kiloan, kintalan. Wih. Wah. Ini sudah saya simpan kira-kira 10 tahun lebih. Waduh. Wah, kenaikannya udah berapa ratus persen itu? Ini dulu masih murah ini, Jonas. Hmm? Hmm. Sayang, Jonas. Waktu itu saya beli tidak banyak. Oh. Tidak banyak, Jonas. Karena waktu itu kan eh, pelayanan, terusan saya dikasih tahu tentang mau enggak perak pada mau. Makanya di peraknya dicor, tulisannya God at money, uangnya Tuhan. Wih. Ya, ya, kelihatan, Pak. Kelihatan? Kelihatan. Ingat, Ya, Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. ya, Betul? betul. Nah, gimana pandangan saya, Jonas? Wah, luar biasa, Pak Daud. Hmm? Luar biasa, Jadi Pak saya, Daud. Wah, mau sayang saya tidak nyimpen banyak, tidak sampai kintalan, Jonas. berarti sekarang Pak Daud nyimpen lagi nih, Pak. Enggak, saya banyak ke tanah. Tanah ya, Pak. Mm-mm. Hmm. Banyak apa, Jonas? Tanah. Mm-mm. Karena bisa berkembang. Nih. Iya, Pak. Wih, ada banyak. Enggak, ini kecil sedikit, Jonas. Tapi kan nilai sekarang udah lumayan, Pak. Nah, kecil ini, Thomas, Jonas. Ini kan dulu beli, kalau enggak salah, masih 10.000 per gramnya. Wah, Berapa, Jonas? 10.000. 10.000 atau berapa? Pokoknya murah sekali aja. Hmm? Hmm, Lumayan enggak, Jonas? lumayan, Pak Daud. Hmm? Lumayan. Hmm. Ini Kalau itu tapi saya
Beli hanya berapa gram aja waktu itu. Enggak banyak, Jonas. Sayang saya enggak Iya. beli 1 kintal dulu. Enggak beli berapa, Jonas? 1 kuintal. Tapi ini udah cukup lah. Tapi saya investasi banyak ke tanah, Jonas. Iya, Pak Daud. Sip heaven. Oke, Iya. Jonas. Jadi Oke. tahun depan ada inflasi, resesi, kita doa supaya teratasi. Amin. Amin. Gimana pandangan tentang aset, Jonas? Mantap, Pak Daud. Luar biasa, Pak. Mantepnya gimana, Jonas? Ya masuk akal, Pak. Logis, Pak. Logisnya itu ya terukur, memang memang itu inflasi itu nggak bisa dikejar dengan saving, tapi harus ada aset. Pegang Itu. aset, Jonas. Oh Mm-mm. iya. Harus ada Oke, aset. Jonas. Oke, Pak Daud, kita ke tanya jawab. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh
kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song.